Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020. Ia adalah peringatan wajib Santo Dominikus, imam dan pendiri Ordo Pengkhotbah. Kita akan merenungkan dari Injil Matius pasal 17 ayat 14 sampai 20. Kita buka permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kalian angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur roh jahat itu, lalu keluarlah ia daripadanya, dan anak itu sembuh seketika itu juga. Kemudian ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tiada yang mustahil bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil hari ini kita mendengarkan kisah Yesus yang mengusir roh jahat keluar dari seorang anak. Roh jahat itu membuat anak itu menderita penyakit ayan. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Para murid sudah berusaha untuk mengusir roh jahat itu, tetapi para murid tidak bisa. Yesus mengusir roh jahat itu dan roh jahat itu pun keluar dari tubuh anak itu, sehingga anak itu pun menjadi sembuh dari penyakitnya. Saudaraku yang terkasih, dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus mempunyai kuasa yang begitu besar. Bahkan roh-roh jahat merasa gentar dengan kehadiran Yesus. Mereka taat kepadanya dan keluar dari orang yang dirasukinya. Yesus menunjukkan kepada kita sikap hatinya yang peduli kepada manusia yang mengalami kesusahan dan segera memberikan pertolongannya. Menurut Yesus, untuk menghadapi dan membebaskan diri dari roh-roh jahat yang dahsyat sekalipun, perlu iman yang kuat dan perlu berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan itulah yang perlu terus-menerus dihidupi oleh para murid dengan menumbuhkan iman serta membangun dan mengembangkan hidup doa yang kuat. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita diajak untuk percaya dan berdoa kepada Tuhan, bukan hanya supaya kita semakin dekat dengan Tuhan atau supaya segala kebutuhan dan permohonan kita dikabulkan oleh Tuhan, tetapi juga kita berdoa memohon kepada Tuhan supaya dijauhkan dari segala macam godaan dan pencobaan dan mampu untuk menepis segala gangguan dari roh-roh jahat itu sendiri yang setiap saat mencari kesempatan untuk mengganggu ketentraman hidup kita. Secara rohani kita berdoa supaya kita dijauhkan dari roh jahat yang membuat kita tidak bisa mendengarkan dan melihat kebaikan Tuhan. Kita berdoa supaya kita peka akan bisikan suara Tuhan yang mengundang kita datang kepadanya dan berbuat baik dalam kehidupan kita. Dalam hal ini kita meneladani iman dan hidup doa dari Santo Dominikus yang taat kepada kehendak Allah dan hidupnya suci serta mempunyai hidup doa yang sangat kuat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.